Seringkali pria ini cemas atau bahkan malu saat fungsi seksualnya ini menurun. Tapi sebenarnya ini adalah hal medis yang sangat umum dan bisa dijelaskan secara logis. Halo bapak-bapak, saya Dr. Agil Lesmana. Di video ini, saya ingin mengajak bapak-bapak semua untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat hal itu terjadi. Tapi seringkali ini bukan soal performa dari aset bapak, tapi sinyal penting dari kesehatan jantung Anda. Jadi begini Pak, ereksi itu sebenarnya adalah proses dari aliran darah. Saat Anda terangsang, otak Anda akan langsung melepaskan zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat ini fungsinya untuk membuat pembuluh darah kita lebih elastis dan juga lebar. Saat pembuluh darahnya melebar, darah itu akan lebih deras ke organ vital Bapak. Itulah yang membuat aset Anda menjadi lebih keras. Jadi, kalau mau ereksinya maksimal, kuncinya itu cuma dua: saraf yang sehat dan jantung yang lancar. Nah, kalau ada pertanyaan begini, kenapa penyakit diabetes ataupun kencing manis dan juga tinggi kolesterol dapat menjadi penghambat? Gula darah yang tinggi itu sifatnya merusak Pak. Dia bisa merusak saraf-saraf yang kecil sehingga sinyal dari otak kita itu nggak sampai ke aset kita Pak, atau nyampe tapi nggak maksimal. Selain itu, kolesterol dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menyempit dan juga kaku. Bayangin, kalau pembuluh darahnya menyempit dan kaku, itu darah akan susah lewat. Akhirnya, aliran darah yang ke aset kita itu akan menurun. Kalau menurun, otomatis kerasnya juga akan berkurang atau bahkan bisa hilang pas lagi main. Malu kan Pak? Jadi, itu adalah hal-hal yang tidak boleh disepelekan. Itu adalah alarm dari tubuh Bapak, supaya Bapak ini lebih aware dan juga peduli terhadap kesehatan Bapak. Kalau sudah cek, tapi semua hasilnya normal, tapi kok masih ada kendala ya? Sudah cek kesehatan, tapi semuanya normal, tapi kok masih ada kendala ya dengan aset kita? Di bagian kedua ini, saya mau ajak Anda untuk membahas hormon dan juga pikiran. Ternyata, apa yang ada di dalam pikiran kepala kita itu sangat berpengaruh banget sama fungsi tubuh kita. Saya juga akan bahas kenapa kita harus hati-hati sama yang namanya obat kuat ilegal. Kita bahas bareng. Kita laki-laki punya hormon utama yang namanya testosteron. Hormon ini bikin kita punya gairah. Kabar baiknya, hormon ini diproduksi lebih banyak ketika kita tidur nyenyak. Tapi masalahnya, kalau kita sulit tidur dan masih begadang, apalagi ditambah stres, yang naik itu bukan testosteron, tapi kortisol. Nah, kortisol ini adalah musuh bebuyutan dari testosteron. Ketika kortisol kita naik, testosteron kita justru akan turun. Selain itu, stres bisa bikin pembuluh darah kita menegang dan juga menyempit. Jadi, meskipun fisik Anda sehat, tapi pikirannya lagi ruwet, tubuh kita secara otomatis akan mengaktifkan yang namanya mode bertahan. Jadi, fungsi seksualnya dikepinggirkan dulu, karena dianggap nggak darurat. Saya tahu, banyak dari bapak-bapak yang pernah minum obat ilegal, obat kuat ya, sama suplemen-suplemen yang ajaib, yang bisa langsung bikin aset bapak tegang dan mencang depan. Kalau ada yang lagi mengkonsumsi itu, saran saya berhenti ya Pak, karena produk-produk yang ilegal itu seringkali dosis-dosisnya nggak jelas atau bahkan ada yang cenderung tinggi. Cara kerjanya ini memaksa pembuluh darah untuk melebar secara ekstrim. Efeknya bisa bikin jantung kita ini berdebar kencang. Kalau pembuluh darah sudah melebar seperti itu, otomatis tekanan darah juga akan turun. Selain itu, akan muncul juga kompensasi dari jantung, yaitu jantung akan memompa lebih kencang lagi. Bayangin, kalau Bapak punya masalah jantung yang nggak disadari, ini bisa fatal. Jangan sampai niatnya mau membahagiakan pasangan, tapi malah berujung ke kesehatan Bapak yang terancam. Setelah tahu penyebabnya, pertanyaannya, gimana cara memperbaiki itu semua? Di bagian akhir ini, saya akan bagikan langkah-langkah praktis yang bisa Bapak praktekkan di rumah. Mulai dari makanan yang bagus banget buat kesehatan pembuluh darah, dan latihan-latihan fisik yang sederhana yang bisa sangat bermanfaat untuk aset Bapak. Nah, semuanya berbasis medis dan mudah dilakukan. Langkah yang paling pertama itu perbaiki nutrisi Bapak. Tubuh kita butuh bahan baku untuk melancarkan darah. Bapak bisa mulai
makan semangka atau kacang-kacangan yang bisa membuat pembuluh darah Bapak ini menjadi rileks. Karena semangka ini mengandung senyawa yang namanya sitrullin. Jangan lupa juga makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, biar pembuluh darah Bapak ini nggak gampang rusak. Yang paling penting, kurangi lemak dan juga gula. Pola makan yang baik adalah investasi yang sangat penting bagi pembuluh darah Bapak sampai ke aset Bapak. Selain makan, kita juga perlu olahraga. Ada latihan yang namanya senam Kegel. Caranya simpel. Bapak cukup duduk ataupun dengan posisi berbaring, kencangkan otot panggul bagian bawah. Gampangnya, kayak kita nahan kencing. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10-15 kali setiap pagi. Latihan ini gunanya untuk memperkuat ataupun mengunci darah yang ada di area vital Bapak, biar gak gampang loyo lagi. Dan jangan lupa latihan kardio, mau jalan ataupun lari, supaya jantung Bapak ini kuat memompa dengan tekanan yang pas. Yang paling terakhir, jangan lupakan ataupun jangan sepelekan komunikasi dengan pasangan. Seringkali rasa cemas, takut tidak bisa memuaskan pasangan, justru ini akan memperparah kondisi Bapak. Karena rasa nyaman dan juga tenang adalah syarat yang mutlak supaya sistem saraf kita itu kembali rileks dan fungsi tubuh menjadi normal. Kalau masalahnya masih menetap, lanjut konsul ya Pak. Saya Dr. Anggi Lesmana. Udah saatnya Pak, mari kita hidup lebih sehat. Kalau Bapak masih merokok, sebaiknya dihentikan juga, apalagi minum alkohol Pak, demi keharmonisan rumah tangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.